Kota Palembang, yang dulunya pusat kerajaan Sriwijaya, memiliki beragam kain tradisional yang dikenal luas di tanah air, yakni kain songket dan kain jumputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pesona Indonesia. Saya Rifda Alda Ufaira dari TVRI Sumatera Selatan. Kota Palembang memiliki berbagai jenis kain khas, salah satunya yaitu kain jumputan. Saya penasaran bagaimana cara pembuatan kain jumputan ini. Nah, mari ikuti saya untuk datang ke tempat industri rumahan yang membuat kain jumputan. Yuk ikuti saya. Pada prasasti Sima abad 10, menunjukkan bahwa kain Indonesia telah berkembang pesat dengan pola mirip pola TND, yaitu teknik mewarnai kain. Di Palembang, terkait TND ini disebut pelangi atau kain jumputan. Di Jawa disebut ritik, sedangkan di Banjarmasin disebut sasirangan. Kain jumputan adalah salah satu kain tenun tradisional Palembang yang dibuat dengan cara jelujur ikat. Dengan tangan-tangan pengrajin yang terampil, mulai dari membuat skets pada pola, bahan dasar, menjahit jumputan, mencelup warna, hingga melapisi zat. Iya Mbak, ada apa Mbak? Oh, lagi lihat-lihat jumputan aja Mbak. Sekalian boleh saya tanya-tanya sedikit ya Mbak tentang boleh. jumputan. Ini jumputan ini jenis kainnya ada apa aja sih Mbak? Oh, kalau jenis kainnya itu kita pakai ada 4 jenis. Oke. Nah, yang pertama itu kita pakai kain viskos. Oh, viskos. Terus kita pakai ada juga bahan dobi, ada katun, ada semi sutra yang kita Oh, pakai. ada 4 ya Mbak Iya, ya. ada 4 jenis. Kalau untuk ini kan motifnya bermacam ya Mbak. Iya. Ini ada motif apa aja ya Mbak ya? Kalau motifnya itu ada 6. Itu ada yang pertama titik 7, ada sumping, ada lupis, ada gunungan, ada tabur, sama ada kayak gelombang gitu dia. Oh, gelombang. Kalau untuk khas dari Kota Palembang sendiri Kalau, apa ya Pak? Kalau untuk khas Palembang kita biasanya yang banyak diminati itu motif titik 7 kayak gini Mbak. Boleh dibuka ya Mbak? Boleh. Motif titik 7 ini dia motif antik Mbak. Ini titik 7 ya Mbak ya? Dia motif Seperti titik ini. 7 terus dikombinasikan dengan sumping. Biasanya Yang di mana, ujungnya Mbak. Nih, di Oh, ujung-ujungnya. ini sumping ya Mbak tuh. ya. Kalau ini bahan kainnya? Kalau yang ini bahannya bahan semi sutra. Bahan semi sutra Mbak yang kita pakai. Oke. Oh, kalau yang ini Mbak apa ya Mbak? Kalau yang itu kita pakai bahan viskos. Oh, ini viskos kainnya ya Mbak? Kainnya viskos dengan motif tabur. Oh, motif Kita pakai tabur. motif tabur. Makanya ini agak menyebar gitu ya Mbak Iya, ya? menyebar motif. Oke. Nah, ini kan saya lihat warna-warnanya itu lebih agak gelap ya Mbak ya? Iya. Lebih agak warnanya gelap ya? mm. Itu dari bahan apa sih Mbak biasanya? Nah, kalau kita itu pakai pewarnaannya ada pakai warna gambir, terus ada pakai jengkol, terus pakai jati juga ada kita. Oh gitu. Berarti bahan-bahan alami ya Mbak? Iya, yang kita dipakai? pakai bahan alami semua. Oh gitu. Kalau untuk
Kan tadi ada 4 kain ya Mbak ya, jenis kain. Kalau untuk kain yang lainnya itu biasanya digunakan untuk apa ya Mbak? Kalau kain yang lain itu kita juga bisa untuk kemeja laki-laki, untuk seragam Itu biasanya. kain katun ya Mbak ya? Ya, kain Oke. katun. Kalau yang satunya lagi? Kain dobi dia hampir sama kayak katun, tapi dia ditenun dulu. Oke, ditenun dulu. Kalau untuk kesulitannya sendiri ada nggak sih Mbak untuk membuat kain ini? Untuk membuat kain jumputan pewarangan alam, kesulitan itu ketika cuaca, Mbak. Jadi dia kalau cuacanya hujan, dia biasanya warnanya nggak begitu bagus, ada kayak bercak-bercak putihnya gitu. Iya. Oke, makasih Mbak. Boleh saya lihat-lihat lagi ya Oke, Mbak Mbak, ya. silakan. Makasih Mbak.